سلاما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكري وإنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتي. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Muzani Musani Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulil umur bi husnil amal. Orang tua kita Bapak Haji Nur Ali, Bapak Haji Damsi, Bapak Haji Malik, Bapak Haji Kholik, dan orang tua kita yang lain, tanpa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beramal soleh, dan istiqomah dalam menata hati kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mishkatul Anwar bagian kedua, yaitu masuk pada hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat dari bagian kedua dari kitab Mishkatul Anwar. Al-khabarur rabi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-khabarur rabi qala Allah ta'ala kadzaba man idda'a mahabbati wa nama 'anni alaysa kullu muhibbin yatlubul halwata bi habibi ana dha muttali'in ala ahbabi wa qad massaluni baina a'yunihim wa khatabuni 'ala al-musyahadati wa kallamuni bi huduri ghadan aqarru a'yunuhum fi jannati. Jadi dalam hadis qudsi ini bercerita tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati, berdusta, berbohong, dusta atau bohong orang yang mengaku cinta kepadaku. Idda'a mahabbati, mengaku cinta kepadaku. Wa nama anni, akan tetapi dia tidur dan meninggalkan aku. Tidur dariku, maksudnya tidur meninggalkan aku. Alaysa kullu muhibbin yatlubul khalwata bi habibi. Bukankah setiap orang yang saling mencintai, seorang kekasih yang cinta kepada kekasihnya, yatlubul khalwata bi habibi, dia akan lebih senang, lebih tentram, menginginkan berdua-duaan dengan kekasihnya. Di tempat yang sepi dia berkumpul dengan kekasihnya. Bukankah orang yang mencintai itu seperti itu? Ana dha muttali'in ahbabi, saya ini sangat mengenal, sangat tahu siapa yang benar-benar menjadi kekasihku. Wa qad massaluni baina a'yunihim, mereka ini ya, mereka yang mengaku kekasihku itu mereka ini benar-benar membayangkan ya. Massaluni, membayangkan, baina a'yunihim, membayangkan aku berada di depan mereka ya.
Mereka yang benar-benar cinta kepadaku, mereka ini membayangkan aku berada di hadapan mereka. Baina ayuni. Wa khatabuni 'alal musyahada. Bahkan mereka ini seakan-akan berbicara kepadaku. Seakan-akan mereka bercakap-cakap kepadaku. Wa kallamuni wa khatabuni 'alal musyahada. Seakan-akan mereka berbicara di alam yang nyata, ya. Seakan-akan mereka ini melihat aku secara nyata, ya, walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Ya, bayangan perasaan mereka ini, orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa kallamuni bi huduri, dan mereka seakan-akan berbicara denganku, dengan kehadiranku. Ini bayangan-bayangan orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Wa aqarru a'yunahum fi jannati, dan mereka ini di hari esok, gadan aqarru a'yunahum fi jannati, besok hari mereka benar-benar memandang aku, ya, berada di dalam kebun-kebun yang aku persiapkan untuk hamba-Ku, ya, yaitu di dalam surganya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya. Yang pertama, Allah mengatakan kadzaba man idda'a mahabbati. Ya. Alangkah dusta orang yang mengaku cinta kepadaku wa nama anni, tetapi dia tidur meninggalkan aku. Ini menyinggung hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun dan memanggil kepada hambanya, ya. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun menghampiri kita, ya, memanggil kepada kita hambanya. Yanzilullahu kulla lailati ila sama'id dunya, ya, hina yabqa sulusayil lailil akhir. Allah turun ke dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Turun di sini maksudnya memanggil hambanya, bukan berarti Allah berjisim, ya, ada zatnya, ya, yang turun ke langit, bukan berarti seperti itu. Ini hanya bahasa kiasan saja, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di waktu itu benar-benar, ya, menurunkan rahmatnya dan menawarkan kepada hamba-hambanya. Apa panggilan Allah di sepertiga malam terakhir? Ya. Hal min da'in fa astajibu lahu, adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa memohon kepadaku, maka aku perkenankan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu, adakah yang meminta ampun, aku ampuni dosanya. Ya. Hal min sa'ilin fa utihi, adakah di antara hambaku yang memohon, meminta hajat-hajatnya kepadaku, fa'utihi, maka aku beri dia, aku kabulkan hajat-hajatnya. Hal min ta'ibin fa'atubu alaihi hatta yattali al-fajr, apakah ada di antara hambaku yang minta, ya, bertaubat, memohon bertaubat kepada Allah, bertaubat kepadaku, fa'atubu alaihi, aku terima taubatnya. Ini panggilan Allah hatta yattali al-fajr, sampai terbit fajar. Maksudnya sampai azan subuh dikumandangkan. Ya. Terbit fajar berarti masuk waktu subuh. Mulai dari sepertiga malam Allah memanggil-manggil. Ya. Nah, sekarang adakah rasa dalam jiwa kita ini bahwa kita di sepertiga malam itu dipanggil oleh Allah? Ya. Ada gak rasa itu? Kalau belum ada, berarti belum ada percikan cinta, ya, percikan cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum ada perasaan dalam kita bahwa Allah ini mulia dan agung di hadapan kita, di dalam hati kita. Belum ada merasakan keagungan dan kemuliaan Allah dalam hati kita, berarti belum. Ya. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan.
Kalau misalnya sudah ada pemberitahuan, ini kan sudah ada pemberitahuan nih. Pemberitahuan dari siapa ini? Dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan. Ini riwayat hadis yang sahih. Ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Sahih riwayat hadisnya. Dan Rasulullah yang mengucapkan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Berita ini benar dan tiap malam Allah turun. Ya. Kita percaya nggak? Kita percaya. Tetapi muncul nggak rasa dalam jiwa kita, dalam diri kita ini pengagungan, rasa ingin menyambut Allah turun, ingin menyambut seruan Allah, ada nggak dalam hati kita? Bandingkan coba. Andai datang pemberitahuan kepada kita, warga sekitar Masjid Nurul Yakin, ya, bahwa setiap malam jam 3, jam setengah 3 setiap malam akan hadir di Masjid Nurul Yakin Habib Umar bin Hafid sholat tahajud di sini. Siapa yang ingin ikut tahajud boleh ikutan di sini. Akan didoakan oleh Habib. Kira-kira rame nggak Masjid Nurul Yakin? Rame Masjid Nurul Yakin. Ada Habib Umar yang datang tiap malam, ya kan? Kita lebih mengagungkan, lebih memuliakan Habib Umar yang datang ketimbang panggilan Allah Subhanahu wa taala setiap malam kepada kita. Ya. Bayangkan coba. Muncul enggak rasa dalam diri kita? Ya. Rasa diri kita pengagungan kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Yakin enggak undangannya ini dari Allah? Pemberitahuan ini dari Allah. Ya. Orang Rasulullah yang menyampaikan. Nah, mungkin Rasulullah berdusta. Ya. Pemberitahuan ini wahyu disampaikan kepada Rasulnya agar disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang kita ada nggak rasa? Kita cross check lah masing-masing. Ya. Emang enak sih tidur di malam hari. Ya. Enak tidur. Apalagi udah menjelang subuh. Enak, semakin nyenyak tidur. Ketika mau tidur kan kita masih mungkin agak gelisah. Tapi kalau sudah lewat sepertiga malam itu kenapa gitu? Setannya semakin kuat gitu. Ya. Ada seorang mantan begal, ya, Utbatul Ghulam, ya, mantan perampok, Utbatul Ghulam. Ini Utbatul Ghulam bercerita, berpesan, ya, kepada kita yang mau mencoba untuk bangun malam, ya. Berpesan kepada kita yang mau mencoba untuk bangun malam. Apa pesan beliau? Ya. Beliau mengatakan untuk bangun malam ini, ya, untuk bangun malam ini perlu latihan, ya, perlu latihan. Karena kebiasaan bangun malam ini, kebiasaan tidur kita di malam hari ini sudah bertahun-tahun kita lakukan. Apalagi di usia kita mungkin sekarang usia 30, 40 atau 50. Apalagi kalau sudah 50 belum pernah bangun malam, berarti kan selama ini kebiasaan kita tidur malam itu agak sulit untuk diatasi. Ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kebiasaan tidur kita ini yang perlu diatur. Ya. Jadi kebiasaan manusia ini, kebiasaan kita ini tidur, kadang kebiasaan malam tidurnya itu berapa jam sebenarnya? Kalau kebiasaan tidur kita di malam hari itu 6 jam, sekarang kita mau bangun jam 3, berarti harus jam berapa tidurnya biar cukup 6 jam. Kan mata kita ini kebiasaannya 6 jam, bukan jam berapa tidurnya, ya, bukan mengatur jam, tapi kebiasaan tidur kita. Bukan mengatur alarm, saya bangun nanti jam 3 nih. Tidurnya jam berapa? Tidurnya aja udah jam 12, padahal kebiasaan tidurnya 6 jam. Gak cukup, bakal berontak matanya tuh nanti. Ya, bakal susah diajak, diatur jamnya. Oh, berarti biasanya sih saya tidur selama ini itu jam 11, bangunnya jam 4. Ya. Kurang lebih ya 5 jam lah tidurnya. Berarti saya geser sekarang untuk bangun jam 3, berarti saya harus tidur di jam 10. Atau kalau saya harus bangun jam 3, saya kan tidurnya 6 jam, berarti saya harus tidur di jam 9. Biar bisa bangun di jam 3. Karena kebiasaan mata kita ini tidurnya berapa jam dia tidur malam, segitu dia biasanya tidur malam. Dan pasti itu
cobain aja. Misalnya kalau kita kecapean ini, capean. Sampai Isya, habis salat Isya langsung tidur aja kita itu. Ya, langsung tidur. Pasti nanti setelah mata kita ini tidur sesuai kebiasaannya, berapa jam tidurnya pasti akan terbangun. Bangun, jam 1 ya. Ya, terbangun tuh. Karena kebiasaan matanya tidurnya segitu jamnya gitu. Dihitung, perhatikan. Ya. Pasti akan terbangun tuh. Ya, kecuali dia tidur lagi dia jadinya. Ya. Tapi untuk mengaturnya ini harus seperti itu. Nah, bagaimana agar kita ini benar-benar muncul, benar-benar termotivasi, ya, termotivasi untuk bangun malam, ya, berupaya untuk bersolat tahajud, baca Quran, ya. Banyak dalam Al-Quran kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam hendaklah engkau bangun bertahajud, semoga Allah memberimu makam derajat yang tinggi di sisinya. Ya, di betul malam ini. Banyak di beberapa ayat juga, ya, janji Allah untuk orang-orang yang bangun malam. Belum lagi dalam riwayat hadis. Ya. Nah, jadi kalau muncul rasa pengagungan kepada Allah, rasa bahwa kita ini selalu diperhatikan oleh Allah, rasa tidak nyaman, tidak enak, kita dipanggil-panggil oleh Allah tiap subuh, tiap sepertiga malam kita nggak bangun, nggak enak itu perasaan kita. Kalau sudah muncul rasa itu, ya, cobalah bangun malam, insya Allah bisa. Ya. Sebagaimana tadi, kalau muncul rasa kagum, karismatik yang luar biasa yang dimiliki oleh misalnya seorang ulama besar, misalnya Habib Umar, ya. Habib Umar tahajud jam 3 malam. Rajin kita. Para habaib juga hadir katanya. Para habaib di seluruh Jakarta ini, khususnya Jakarta Selatan, itu akan hadir di Masjid Nurul Yakin selama 1 bulan. Tahajud bersama setiap jam 3. Kira-kira udah pasang sejadah di sini Pak Haji Nur Alim. Pasang sejadah di sini biar gak ditempatin orang gitu. Ada sejadahnya di situ. Dibangun di situ. Bisa jadi Bang Pepen tidur di masjid. Saya mau tidur di masjid aja udah. Ya. Kenapa ada Habib Umar? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena dia mengagungkan, mengidolahkan Habib Umar. Ya. Seorang Habib Umar dengan Allah Jalla Jalaluhu seperti apa keagungannya? Perbedaan keagungannya. Nah, sekarang adakah pengagungan kita kepada Allah sehingga kita bisa termotivasi untuk bangun malam ketika Allah sedang memanggil kita? Hanya saja kita nggak melihat dan tidak mendengar panggilan itu. Tetapi adakah panggilan itu? Ada, karena Allah yang Rasulullah yang menyampaikan. Kita percaya dengan Rasulullah. Ya. Ini masalah keimanan kita kepada Allah. Ya. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, maka semakin kuat amal ibadah kita kepada Allah. Ya. Maka dari itu ada orang gini mengatakan, kalau ingin mengukur keimanan seseorang, lihat saja ibadahnya. Ya. Lihat saja ibadahnya. Kalau dia ibadahnya malas-malasan, berarti imannya lagi turun. Kalau dia ibadahnya rajin, berarti imannya sedang naik. Nah, kita ini bukan untuk menilai orang, ya, menilai diri kita. Ya, menilai diri kita, ini saya selama ini masih malas-malasan enggak? Saya hadir di masjid ini gak enak sama kiai apa gak enak sama DKM apa memang termotivasi pengen hadir di masjid? Ya, gitu. Kita nilai diri kita sendiri nih, ya, untuk mengetahui kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita pompa terus, ya. Dia lagi malas nih, berarti iman lagi turun ini. Ya. Harus dicas berarti ini. Ya. Dicasnya dengan apa? Berbanyak berzikir kepada Allah, banyak wasilah untuk berzikir kepada Allah, baca Quran. Ya. Iman kita berkurang, berarti hati pun akan mulai semakin keras, semakin sulit diajak kompromi untuk beribadah, berzikir kepada Allah. Ya, di antara cara-caranya, ya, berzikir, baca tasbih, tahlil dan lain-lain, atau baca Al-Quran, ya, atau dipaksakan
Nah, atau oke, Allahumma paksain. Memang harus dipaksain, ya. Nah, kata Utbatul Gulam, ya, seorang pencuri, beliau seorang mantan pencuri ini, taubat ya, dan diangkat menjadi waliullah dan terkenal dalam literatur sufi, ya. Beliau ketika bertobat kepada Allah ini, beliau aja jadi rajanya perampok kan, gitu. Di usia sudah 40-an mungkin. Utbatul Gulam ini. Baru dia bertobat kepada Allah. Dia mendengar kalamnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Ya. Tobat dia kepada Allah. Nah, dia bercerita. Beliau bercerita bahwa ketika saya bertobat kepada Allah, ya, saya mencoba diri saya ini untuk saya ajak taat kepada Allah, untuk bangun malam. Ya. Saya coba diri saya ini bangun malam. Ternyata luar biasa beratnya. Ya. Luar biasa sulitnya. Saya harus membawa diri saya ini bangun malam. 20 tahun saya mencoba, kata beliau nih. Ya, 20 tahun beliau mencoba bangun malam, baru beliau ini merasakan nikmatnya bangun malam itu. 20 tahun. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau bangun malamnya baru 2 tahun, itu masih kuat cobaannya. Ya. Kalau bangun malamnya baru beberapa bulan ini, ya, masih kuat cobaannya, belum seberapa. Ya. Teruskan, ya. Teruskan. Insya Allah akan ada tiba masanya nanti kita akan mendapatkan khalawatu qiyamil lail. Manisnya, indahnya, nikmatnya bangun malam. Ya. Saya pun masih sulit. Ya. Ini kita sama-sama berdiskusi, sama-sama tawasau bil haq. Ya. Sama-sama berwasiat, sama-sama menyampaikan kebaikan untuk sama-sama bangkit, sama-sama kita bangun malam. Karena disitulah kekuatan kaum mukminin. Allah sudah katakan ya dalam surah Al-Muzammil, akhir daripada surah Al-Muzammil, Allah tahu kebutuhan kalian di esok harinya. Ya. Allah tahu aktivitas kalian di esok harinya, maka persiapkanlah di malam hari menjelang subuh itu. Ya, agar besok harinya kalian ini mendapatkan banyak berkah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana diisinya? Diisinya di sepertiga malam terakhir. Ya. Orang berpikir, waduh saya kalau bangun jam segitu, waduh saya nggak bisa konsen kerjanya, bisa ngantuk mulu saya. Ya. Tidurnya diatur. Ya. Jangan pengen bangun jam 3, kebiasaan tidur jam 11, ya tidurnya jam 11 juga. Itu susah. Ya, walaupun terbangun, nanti efeknya nanti ketika sudah jam-jam 9, jam 10, ngantuknya udah tuh luar biasa udah tuh ngantuknya. Ya. Efeknya. Nah, biar nggak kebawa ngantuk seperti itu, atur jam tidur kita karena mata kita ini butuh istirahat juga. Ya. Badan kita ini juga butuh istirahat, dan istirahat badan kita ini disesuaikan sebanyak apa waktu istirahatnya selama ini. Ya. Kalau selama ini tadi kita bahas tadi misalnya 6 jam, berarti atur jam tidurnya lebih awal gitu. Jangan kebiasaan tidurnya jam 10, bangun jam 4, terus sekarang digeser jam bangunnya, tapi tidurnya masih sama, susah. Ya, kalau geser jam bangunnya jam 3, berarti tadi tidur jam 10, geser tidurnya jam 9. Ya. Karena kebiasaan tidur seperti itu. Nanti sedikit-sedikit dikurangi jam tidurnya. Ya. Ada tuh secara psikologi kan, kalau anak kecil usia sekian sampai usia sekian dia itu butuh tidur sekian jam, ada itu. Ya. Ini secara psikologi ya, kemanusiaan. Kalau orang dewasa itu jam sekian sampai jam sekian itu jam tidurnya segitu. Ya. Biasanya kalau orang tidur jam segini ya sekian jam itu dia pasti akan terbangun. Dia merasakan lelah sendiri ya. Orang itu ya. Kalau jam sekian jadi jam sekian sampai jam sekian. Mungkin dulu kita masih anak muda tidurnya nih, biasanya orang anak-anak kuliahan tuh kan tidur dari jam 7 atau subuh, bangun jam 10, jam 11 gitu. Tidurnya ya. Tetapi semakin kesini, semakin dewasa, umur kita semakin bertambah, itu kalau tidur jam segitu tuh pegel badan kita tidur, pegel juga itu tidur tuh. Ya.
bukannya enak, tapi malah pegal badannya. Jadi tidurnya ya secukupnya aja gitu. Semakin ke sini orang tidurnya mungkin 5 sampai 6 jam. Orang tidurnya itu. Nanti kita diatur gitu tidurnya agar bisa bangun malam. Dan banyak sekali kemuliaan yang bisa kita raih. Ya. Pengalaman para ulama-ulama terdahulu termasuk di sini disebutkan Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim. Ya. Beliau mengatakan Jumi'al khairu kulluhu fil lail wa ma uqidat li waliyin wilayatan illa billah. Dikumpulkan banyak sekali kebaikan itu di malam hari. Ya. Wa ma uqidat, dan tidaklah diangkat, ya, dilantik atau diangkat oleh Allah seseorang menjadi kekasih Allah, menjadi seorang wali kekasih Allah itu melainkan di malam hari. Ya. Jadi memang kita harus upayakan. Ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya saya mah yang penting kan sholat 5 waktu. Ya itu kan pokok insya Allah masuk surga ada. Ya. Bisa bayangkan Pak, orang-orang yang masuk surga nanti, ya itu semuanya menyesal. Orang yang masuk surga nih menyesal dia masuk surga. Kenapa posisinya jauh dari kekasih Allah, jauh dari Rasulullah? Kenapa jatah untuk melihat Allah itu hanya sebentar? Orang-orang menyesal. Kadar kita bertemu dengan Allah, kan nikmat yang terbesar dalam surga itu adalah berjumpa dengan Allah. Ya. Dan itu tidak dirasakan oleh mata kita saja, tapi seluruh tubuh kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika bertemu dengan Allah. Ya, mohon maaf, ya. Orang kalau berhubungan suami istri yang merasakan kenikmatannya apa? Seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan, tapi itu sebentar, berapa detik. Ya. Itu hanya contoh sedikit kenikmatan ya. Ini kenikmatannya tidak bisa terbandingkan dengan kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia ketika berjumpa dengan Allah. Adakah keinginan kita pengen seperti itu nanti? Ya. Bukan hanya masuk surga. Ya. Masuk surganya itu sudah lumayan itu. Apalagi ada yang lebih diidam-idamkan, didamba-dambakan oleh para penduduk surga. Ya, itu. Nah sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. 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 Iya, benar. Iya, di antara salah satu, ya, ada gak doa kan? Mau tidak mau memang harus berdoa, kita kepada Allah, mohon pertolongan. Ya. Nah wasiat ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ya, inni uhibbuka, saya cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Ya. Jangan tinggalkan setiap habis sholat mohon kepada Allah 3 hal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 hal ini. Ya Allah tolong saya untuk senantiasa mengingat Engkau. Ya Allah tolong saya untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah tolong saya untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Ya. Nah, ini doa yang jangan sampai ditinggal ini. Ya. Karena Rasulullah sudah berpesan sekali kepada Sayyidina Mu'adz dan ditinggal. Ya, dubura kulli shalah, habis sholat dibaca. Habis sholat dibaca. Ya. Karena kita ini dalam jiwa kita ini kalau enggak kuat, ya, kita ini dikuasai oleh 2, ya, karena digempur oleh dua pengaruh hawa nafsu dan pengaruh syaitan. Ada lagi yang nambahin, ya. Baru sebagian ulama mengatakan ada 3, hawa nafsu, syaitan dan qarin. Ya. Qarin ini jin yang jahat yang selalu membisikkan kepada kita ini keburukan. Nah, qarin kita ini selalu bertentangan dengan hati nurani. Ya. Selalu bertentangan. Makanya kadang-kadang kita gini. Kadang-kadang dalam hati kita ini mikir gitu.
saya bantu nggak dia ya, tapi kalau saya bantu nanti begini-begini. Itu kita apalagi apa namanya, dalam lintasan pikiran kita itu, dalam hati kita itu kadang ada percakapan gitu sebelum melakukan sesuatu kadang. Nah itu kadang-kadang didominasi oleh qarin gitu. Percakapan dalam diri itu kadang ya biasa terjadi ya. Kadang-kadang dalam hati kita ini kalau ingin melakukan sesuatu kadang kayak diskusi sendiri gitu dari diri, memikirkan dan diskusi dalam hati gitu. Nah itu, dan takutnya itu dinominasi oleh qarin. Ini jadi 3 unsur yang mempengaruhi kita ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah susah kita. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah agak sulit kita. Nah kita terus mohon kepada Allah untuk senantiasa dibantu, ditolong oleh Allah. Ya itu diantaranya. Dan diantaranya juga untuk mempermudah nih, kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah kan bisa dikaji oleh Ustaz Hafidz. Ya, kalau kita bangun tidur ada 3 ikatan di punuk kita ini yang harus kita lepas. Kalau nggak lepas itu berat ibadahnya. Yang pertama, kalau kita bangun malam ini, ya jangan lupa baca doa. Ya, jangan lupa baca doa. Ya minimal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Minimal itulah. Setelah bangun malam, ya ketika kita sudah baca doa itu lepas satu tali, satu ikatan yang sulit untuk kita ini beribadah itu. Nah, ketika kita masuk toilet dengan doa. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika bangun tidur baca tadi, tambahin lagi ya. Tambahin lagi ketika kita sudah keluar dari rumah, kita melihat ke langit, kita berdoa, baca akhir dari surah Ali Imran ayat 119 ya sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladziina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, terus sampai habis akhir surah Al-Imran. Ya. Harus baca itu. Nanti kemudian masuk toilet jangan lupa baca doa. Masuk toilet kita buang hajat. Biasanya kan orang bangun tidur kan pasti toilet ya. Buang hajat itu, baca doa, keluar baca doa, kemudian wudu, setelah wudu mandi atau mau mandi, kemudian wudu, setelah wudu jangan lupa sholat minimal 2 rakaat. Kalau itu sholat 2 rakaat, lepas 3 talian, 3 ikatan yang ada di punuk kita ini yang membuat kita ini berat untuk beribadah. Itu. Jadi di antara cara untuk agar kita ini mudah untuk bangun malam ibadah itu, ringan, nggak berat. Biasanya kan kalau nggak dilakukan hal semacam itu, kata Imam Al-Ghazali, dia mungkin bisa bangun, ya. Tapi nanti bentar lagi dia tuh ngantuk, tidur lagi itu. Ya, tidur lagi tuh paling ntar. Ya, ntar dia ngantuk, tidur lagi, malam bisa kebablasan subuhnya. Ya, dia bangun, sholat tahajud 2 rakaat, baca zikir, duduk sambil zikir, ketiduran, bangun-bangun jam 6, kelewat subuhnya. Nah kayak gitu tuh kalau ini berat ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Antara ayat malam itu kan tadi itu ada Iya. penjelasannya apa? Apakah itu letter bisa untuk urusan sehari-hari atau benar masalah masuk waktu perjalanan? Itu ayat itu ya fatahajjad bihi nafilatan itu ya. Iya. Al-Isra apa ya? Di Al-Isra. Makanya sholat kali itu bisa dilakukan satu Iya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Dirikanlah salat ya liduluki syamsi ila ghasaqil lail, mulai daripada terbenam matahari ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Nah, di sini ada ini ya. Ya, ayat 78 79 ya. 7 tambah 80 ya. Tambah 80 itu. Ada dua yang tawarkan tuh Pak Mahmud juga sama Sultan Nasiro itu.
Iya. Ini di sini ini sebenarnya Pak. Di sini Allah seakan ingin mengajarkan kita bangun malam itu ngapain sih? Ya. Apa bangun malam kemudian tahajud kemudian duduk berzikir la ilaha illallah gitu. Atau seperti apa? Ada nggak tahapan yang diberikan Allah? Nah, ini di sini ya. Jadi jangan lupa ketika bangun malam itu tadi setelah ke toilet bersih-bersih itu sholat tahajud nih. Sholat 2 rakaat sunat. Ini kemudian sholat tahajud, sholat witir, setelah itu baca Quran. Ya, makanya di sini wa Qur'anal fajr inna Qur'ana kan tadi aqimis sholata berarti kan dirikan sholat. Berarti sholat dulu. Ya. Setelah sholat kemudian baca Quran wa Qur'anal fajr berarti kalau di dalam surah Al-Muzammil itu lebih spesifik lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sedikit dari Al-Qur'an itu. Itu di dalam surah Al-Muzammil. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca di waktu fajar itu kana mashhuda, itu benar-benar disaksikan oleh Allah dan benar-benar akan meresap ke dalam jiwa kita. Ya. Walaupun kita nggak paham ya, tetapi asar dampak dari bacaan Quran kita di waktu fajar itu seakan mengisi power dalam diri kita ini. Kayak kita dicas gitu. Kayak handphone kalau dicas tambah kekuatannya, kayak seperti itu. Kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul, nah dan jangan lupa banyak berdoa. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya. Di antara doa yang diajarkan buat kita nih yang bangun tahajud, ya tidak menutup bahwa adanya doa lain, boleh-boleh saja berdoa apa saja boleh. Ini maksudnya isyarat di sini, isyarat bahwa kita di sini ketika bangun malam itu ya ini sholat, baca Quran, ya kemudian doa, itu yang banyak yang kita kerjakan bangun malam. Ya, ya kalau ngantuk ya dibawa ngopi juga apa-apa. Ya, siapin kopi misalnya kan sebelum tahajud nih. Siapin dah kopi dulu ya kan. Ntar kalau ngantuk-ngantuk hantam lagi gitu. Ya. Siapin juga kopinya biar kuat baca Qur'annya, jangan baca enggak disiapin kopi, biasanya ngopi biar tahan ini. Ya, enggak disiapin kopi, baru baca 2 baris udah ngantuk. Nah, ya itu Pak tadi isyarat apa namanya? Ayat keduanya itu ayat ke-79 itu motivasi. Tapi ayat di pertama tadi itu saya akan memberi tahapan. Tapi yang di Al-Muzammil itu lebih jelas juga itu. Tahapan-tahapan yang kita lakukan ketika bangun malam. Dulu pernah disampaikan juga di hari Sabtu ya, tadabbur Quran. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, ya. Waalaikumsalam. Derajat ya. Dan saya tanyakan kata mudah-mudahan ini kenapa menjadi itu yang disampaikan Allah. Maka dalam ayat lain kan Allah mengatakan menyatakan pada orang bukan jelas keyakinan Allah mengatakan aku mengatakan kalau kita mudah-mudahan. Iya. Adakah juga Allah menurunkan malaikat khusus untuk menolak itu? Ya. Supaya aplik agar kita dapat kebaikan-kebaikan. Iya. Iya benar sekali. Yang pertama ya, yang perlu kita pahamnya ini kadang dalam penerjemahan Al-Quran itu karena mengikuti teks dari kalimat tersebut. Asa itu kalimat asa atau la'alla itu atau asa itu maknanya dalam bahasa Arab dalam kamus itu pasti maknanya mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau asa atau la'alla ini disandarkan kepada janji Allah, maka itu artinya pasti. Ya. Jadi kalau di sini
asa ayyab'asaka rabbuka, pasti Allah akan memberi itu. Walaupun kadang-kadang kita maknai mudah-mudahan karena kita mengikuti teks maknanya, tapi dalam kaidah bahasa Arab itu kalau kalimat ini disandarkan kepada janji Allah, maka itu maknanya bukan mudah-mudahan tetapi pasti ya, Allah akan berikan. Tinggal tergantung cepat atau lambat Allah kasih itu tergantung fokus kita kepada ibadah kita. Kalau itu hanya sekedar ya nggak enak saya kalau nggak bangun tahajud di WhatsApp mulu, di grup sama Pak Mukhlis, ayo bangun kan gitu. Ayo kita tahajud ya gitu. Di grup biar saya bisa nyautin ucapannya shareannya Pak Mukhlis, ya saya harus bangun juga, ini gak enak saya. Kalau ada tujuan lain itu akan lambat. Tetapi kalau memang dari hati nurani kita memang pengen gitu, itu akan cepat gitu. Allah akan berikan kita maqam mahmud, akan mengangkat kita jadi kekasih Allah ya. Itu yang pertama ya. Jadi bukan mudah-mudahan ya. Kalau yang di ayat yang lainnya yang mengabulkan memang nasinya beda ya Pak ya, dalam bahasa dengan mudah-mudahan tadi. La'alla biasanya. La'alla itu. La'alla itu sama maknanya juga. Semoga, mudah-mudahan gitu. Tetapi kalau ini disandarkan kepada janji Allah, itu maknanya pasti gitu. Itu dalam kaidah bahasa Arab ya. Nah, orang-orang kalau menyampaikan pengajian kadang mau menyampaikan dengan redaksi teksnya, yaitu dengan mengucapkan mudah-mudahan. Tetapi sebenarnya itu maknanya pasti ya. Kadang ada yang menyampaikan, saya tadi juga menyampaikan dengan teksnya ya, bukan dengan makna aslinya. Tapi perlu diketahui dimanapun, kapanpun kita mendengarkan mungkin ceramah, kalau ada mudah-mudahan Allah, kalau itu dari firman Allah, bukan doa, bukan perkataan orang, kalau dari firman Allah, maka itu maknanya pasti. Misalnya, la'allakum tattaqun, la'alla kan? Tattaqun, pas mudah-mudahan engkau bertakwa, semoga engkau bertakwa, itu bukan semoga, tapi pasti kamu akan bertakwa. Gitu. Nah, terus, tapi kok selama ini saya masih begini? Ya, cross check ke diri sendiri dulu. Ya, kita ikhlas apa enggak dalam beribadah itu untuk meraih ketakwaan? Kayak misalnya puasa kan ya untuk mengantarkan kita kepada takwa. Saya merasa selama ini kok belum bisa bertakwa ya, padahal saya sudah puasa. Sekarang cross check ke diri kita, ya, puasa yang kita kerjakan ini benar-benar sungguh-sungguh enggak kepada Allah, atau hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak menjaga adab dalam berpuasa, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan. Ya, sehingga belum meraih ketakwaan dari Allah kan itu. Cross-check-nya kepada Allah, yang jelas Allah akan berikan itu. Ya, tergantung kesungguhan kita, kembali lagi kesungguhan kita masing-masing. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Supri. Nah, kembali lagi tadi. Nah, jadi nggak sebutkan tadi ya. Ada malaikat memang yang diutus bersama kita, yang malaikat ini selalu ya. Malaikat dan qarin ada dua nih, ya. Yang dari luar kan cuma syaitan. Ya, yang dari luar ada tiga. Syaitan, ya, malaikat dan qarin. Yang dari dalam tubuh kita ada hati nurani, hawa nafsu, syahwat, hawa nafsu kita. Kemudian ada hati nurani kita yang memang murni dari diri kita sendiri. Akal pikiran kita, hati kita itu semuanya. Ya. Itu yang menyertai kita. Nah, ini yang akan bertarung dalam jiwa kita ini. Ya. Gitu. Nafsu ini bisa tunduk ketika dia sudah sering diarahkan kepada kebaikan. Kalau setan, dia nggak bisa tunduk, tapi dia akan selalu mencari cara agar kita bisa terpengaruh. Nafsu bisa kita tundukkan, setan agak sulit nih. Tapi kalau nafsu itu sudah bisa kita tundukkan, insya Allah setan akan kesulitan. Karena setan ini nge-push ke dalam jiwa kita ini melalui hawa nafsu. Ya. Setan ini stimulusnya, ya, cara terbaiknya untuk menggoda kita ini itu melalui hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsunya sudah tunduk, maka setan akan kesulitan. Gitu. Nah, jadi memang ada malaikat juga. Ada juga Allah juga mengutus dalam diri kita ini ada malaikat. Disebut sebagian ulama mengatakan malaikat hafadzah.
Malaikat hafadzah ini malaikat yang memang menemani kita sehingga lahir, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua makhluk ciptaan Allah yang diciptakan di dunia ini, di alam semesta ini, itu selalu diiringi oleh malaikat. Tumbuh-tumbuhan, diiringi oleh malaikat yang menjaga dia, yang mengatur dia, yang mengatur jiwa kita ini malaikat. Makanya dulu guru kami pernah menyampaikan, kalau pengen bangun malam nih, ya, kita udah prediksi, waduh agak sulit nih bangun malam nih. Ya, saya biasanya tidurnya agak sulit nih bangun jam 3 nih. Soalnya saya biasanya tidurnya kalau bangun jam 3 itu tidurnya jam 9. Sekarang sudah jam setengah 12. Susah nih kayaknya nih. Bakal kelewat nih kayaknya nih. Mohon kepada Allah dan mohon pada diri kita. Wahai, ini guru saya yang ngajarin. Wahai malaikat hafadzah. Wahai malaikat hafadzah yang ada dalam diri saya. Bangunkan saya pada jam sekian. Wahai malaikat hafadzah yang ada dalam diri saya. Bangunkan saya pada jam sekian. Ya. Insya Allah, ya, menurut guru saya, kita akan terbangun. Gak tahu kok ngelek aja gitu, bangun gitu. Cuma harus sadar. Nah, malaikat hafadzah ini yang ada dalam diri kita ini jangan dikecewakan. Kita udah bangun nih, ya, ngelek kita nih bangun, langsung bangun. Ya. Kalau kita bentar lagi deh, 5 menit lagi, buat tidur lagi, malaikat hafadzah udah gak mau lagi bangunin kita. Ya, kan kadang orang suka nawar begitu. Ntar lagi deh, 5 menit lagi deh. Gitu. Bablas sekalian. Gitu. Ya. Jadi ada malaikat hafazah namanya. Yang itu selalu mengiringi manusia. Makanya ada orang bertanya, ya, antiknya manusia ini, hebatnya manusia ini, banyak rongga yang terbuka, ada hidung, ada telinga yang terbuka. Kenapa tidak dimasuki semut? Tidak kemasukan binatang-binatang. Karena ada malaikat yang dalam dulu jiwa kita ini yang memelihara jasad kita ini. Itu malaikat hafadzah itu. Ya, itu. Maksudnya. Jadi simulasinya tadi ada di samping ada jin polri. Ada malaikat. Kalau saya ingat-ingat ada malaikat juga mencatat ya. Iya. Jadi total malaikat yang menyampai manusia itu berapa ya? 20 ya? Nah itu dalam tafsir Yasin dan dalam pembahasan apa? Ibnu Athaillah ya. Saya nggak pelajari secara pasti, tapi ada beberapa dalil-dalil yang mengindikasi bahwa memang kita dibarengi oleh beberapa malaikat. Ya. Kalau 20 saya belum tahu itu detailnya. Pak Haji. Tapi ya, ada 20 ini pembahasan Ustaz Soleh kemarin. Yang jelas dalilnya nih, ada malaikat yang selalu berganti untuk mencatat amal kita. Melaporkan nih. Di pagi hari ini ada malaikat bergantian untuk menjaga kita. Dan semua manusia seperti itu. Ya. Nanti di sore hari malaikat kemudian bergantian lagi, laporan lagi ke atas. Gitu. Berarti ada malaikat yang menyertai selain itu berarti. Di dalam dalil lain ada malaikat hafazah, ada raqib atid. Ya. Belum lagi malaikat lain. Ya. Saya enggak tahu secara detailnya itu, Pak. Ya. Banyak berarti ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Masalah malaikat setan jadi seru juga. Jumlah malaikat, jumlah makhluk yang ada di bumi ini, manusia yang di bumi, yang di langit, yang di laut, itu banyak mana, Ustaz? Artinya makhluk yang di langit, yang di bumi, sama yang di laut, banyak mana, Ustaz? Urutan. Terus sama jin. Kalau memang jin itu lebih besar dari manusia, ya wajar aja kalau kita dikerubutin sama jin kan gitu kan. Kalau lebih sedikit, ya masa kita kalah sebagai manusia digoda terus sama setan. Jin. Contohnya sholat Jumat, Pak. Berapa banyak orang yang tidur pada saat sholat? Ini jinnya lebih banyak, Ustaz. Nah, sekarang yang saya mau bertanya, Ustaz, mana yang lebih besar jumlahnya, Ustaz? Antara makhluk yang di langit, yang di bumi, yang di laut, sama jin, Ustaz. Itu satu. Yang kedua tadi menyebut ada sedikit kalimat mudah-mudahan. Memang kalimat redaksi mudah-mudahan itu seperti main-mainan, Ustaz.
ini antara diterima pasti apa enggak? Karena kayak seperti buah-buahan, mobil-mobilan kan itu bukan mobil beneran Ustaz. Saya Kalau yang terulang kalimatnya itu kayak ini. Ya. ya seperti itu. Tolong dibantu Ustaz. Iya. Ini saya belum sensus ini soalnya. Cari kitabnya lah. Ini Bapak KPU. Jadi ada dalam kitab Syarah Sittin dalam bagian hasyiahnya itu Imam Ahmad Asy-Syaibani itu sedikit menyinggung bahwa manusia ini termasuk makhluk yang sedikit ya dibandingkan makhluk lain yang diciptakan Allah. Ya, misalnya manusia sendiri itu 1/10-nya 1 banding 10 dengan jin. Jin 10, manusia 1. Ya, jadi kalau di sini ada berapa orang ini jinnya sudah berapa itu? Ya. Ini banding 10 ya, banding 10. Tapi jin ya, dengan makhluk yang ada di laut, yang ada di darat banding 10. Makhluk lain, binatang banding 10. Ya. Jadi misalnya 1 ekor sapi itu mah 10 ekor sapi misalnya masih kalah, masih banding 1 dengan jin itu. Jadi masih banyak makhluk lain selain jin. Nah, makhluk di darat dengan di laut itu banding 10. 1 makhluk di darat itu 10 makhluk di laut. Banding 10 itu. Banding 10 ya. Makhluk di laut nih bandingkan dengan malaikat yang ada di bumi ini, banding 10. Ya. Kemudian yang di bumi langit pertama, di bumi ini dengan langit pertama itu banding 10 terus sampai ke atas hingga ke arasnya Allah, banding 10. Ya. Itu ada dalam kitab Syarah Sittin. Ya. Kitab Syarah Sittin karangan Imam Ahmad Asy-Syaibani. Ya. Memang ada disinggung itu. Wallahu a'lam, itu ilham dari Allah mungkin ya. Dan di situ singgung kita ini manusia secara normal itu kita bernapas 124.000 kali bernapas. Maksud singgung begitu tuh. Pernah hitungin, Pak? Kita juga pernah hitungin. Ya wallahu alam ya, ini ilham dari beliau. Ilham Allah kepada beliau ya. Dan yang sempat disinggung juga itu ini. Yang penting nih, yang disinggung oleh beliau juga dalam kitab ini. Ini masih berurutan itu. 1 halaman itu pembahasan beliau itu. Ya, halaman-halaman terakhir bagian bawah. Nah, itu sempat disinggung juga ya bahwa manusia ini setiap kali kita bernapas, sekali bernapas, sekali hembusan itu yang makhluk Allah yang mati itu 100.000 yang mati dan 100.000 yang hidup, yang lahir gitu. Jadi berganti gitu. Berarti kalau sekali napas anggaplah 1 detik ya. Kita bernapas 1 detik cukup nggak? 1 kali tarik, 1 kali hembusan 2 detik apa 1 detik? Ya. Nah itu yang meninggal 100.000 hambanya, bahkan bisa lebih. Ya. Dan yang lahir juga 100.000. Ya. Itu makhluk, itu hambanya manusia atau makhluk yang lain gitu. Itu berganti berarti itu. Berarti kalau sehari semalam berapa ratus ribu yang meninggal dan berapa ratus ribu yang ini satu dunia ya. Satu dunia, bukan cuma di Indonesia doang, bukan gitu. Satu dunia ini. Ya kita aja kalau di Indonesia sudah 1 negara aja ada pengumuman di sini misalnya telah meninggal dunia, di daerah lain kayaknya ada juga gitu. Gitu itu kemungkinan gitu. Atau di negara lain gitu, orang luas kan dunia ini. Nah, yang terpenting adalah bagian terakhir yang disinggung oleh beliau. Setiap detiknya ini, setiap kali kita bernapas ini, itu Allah membebaskan 100.000 hambanya dari neraka dan mencatat 100.000 hambanya masuk dalam neraka. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hitungan 1 napas, kita ini tidak aman. Maksudnya apa? Kita ada dalam titik yang berbahaya. Maksudnya, kita bisa saja dalam 1 napas itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk dalam neraka. Jadi jangan misalnya terpengaruh dengan janji orang nih. Kamu mau gak masuk agama Kristen? 5 menit aja saya kasih 100 juta. Nggoda ada tuh setan. 5 menit doang gitu.
100 juta duit ntar habisin kamu beli mobil gitu. Baru 1 detik, baru 1 menit, nanti diiyain, baru 1 menit meninggal dia. Gimana tuh? Kan gak ada yang menjamin kan? Napas kita dengan napas berikutnya, siapa yang menjamin akan bisa berlanjut? Gak ada yang bisa menjamin, hanya Allah yang tahu. Jadi ya harus benar-benar dijaga iman kita ini. Ya. Ada Pak Mulis. Ya. Banding 10. Banyakan jin memang. Jadi berapa orang kita nih, berapa jinnya udah tuh? Ada pertanyaan lagi, cukup ya? Ya. Oh ya, pertanyaan terakhirnya tadi, jin itu gede apa kecil ya? Jin itu punya kemampuan membesarkan dirinya dan mengecilkan dirinya. Ada saya punya teman, dia ini walau alam ya, memang ada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat jin. Saya punya teman, jin itu saking hebatnya, ya jin itu dia bisa mengecilkan badannya dan tinggal dalam satu tempat. Misalnya anggaplah pulpen ini, pulpen kecil ini bisa jadi ada peranak pinak di dalam sini jinnya. Makanya nggak heran kalau ada benda pusaka atau apa gitu kecil, tapi kok bisa ada jinnya di situ. Kecil, kenapa dia bisa masuk ke situ? Ya Allah kasih dia kekuasaan, dia bisa mengecilkan badan, dia bisa membesarkan badan. Gitu. Iya betul cincinnya gitu. Waduh. Bisa ada penunggunya di sini kata cincinnya. Gitu. Kita dipasangin kamera aja bisa Masalahnya belum ada kamera yang bisa menembus alam jin ini sudah. Ya. Ya. Yang Pak Bungkus bagus yang saya masukkan Ustaz. Beliau mengatakan kalau jumlah jinnya itu banyak banget. Maka kita dengan dibangun. Nah, ada kan memang itu bisa di-counter dengan harus khawatir karena ini. Makanya kontak itu kan banyak. Banyak manusia, satu dibanding 10 ya. Iya. Bagaimana Pak kita mohon nasihat biar kita tidak kita nggak usah khawatir kenapa karena begini saya belum tahu Pak. Ya, maksudnya mengkonter diri kita dari gangguan yang banyak ini. Dibandingkan tim yang sedemikian banyak, Iya. saya sudah tahu bahwa manusia nggak sekali Iya. melawan mereka yang banyak. Iya benar sekali, benar. Paham. Kita nggak usah khawatir karena kita yang saya belum tahu. Iya. Di antaranya nih, Pak. Kita jangan khawatir, ya. Karena setan dan jin ini akan merasa gerah, ya, kepada beberapa amalan-amalan yang kita amalkan. Di antaranya, ya. Di antaranya ayat kursi. Itu memang ada hadisnya, riwayat hadisnya ya. Biar nggak diganggu. Di antaranya adzan. Karena cerita, ada hadis bukan cerita. Ada hadis Rasulullah. Ketika dikumandangkan adzan, setan akan berlarian. Wah, ramuan, tadinya pada gurumunin kita nih. Kumandangkan adzan, pada lari itu setannya. Apa dikatakan dalam hadisnya gimana? Lari terkentut-kentut gitu. Saking panik gitu ya. Bahasa kita gitu. Walaupun banyak, tapi kita ini sudah dipersiapkan dengan zikir gitu. Zikrullah. Nah, ada beberapa zikir-zikir, ada beberapa riwayat-riwayat hadis terkait dengan zikir, dan itu banyak juga disebutkan dalam Ratib Haddad dan Ratibul Atas. Banyak itu di situ. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Itu zikir pelindung perisai diri itu. Ya. Dari gangguan kan banyak makhluk-makhluk yang kita nggak lihat ini yang mungkin mendekati kita, tapi kita bisa memperisai diri kita. Saya punya teman, dia ini ahli dalam ilmu hikmah, nah gitu. Dia bisa melihat jin. Dicerita itu luar biasa ya. Zikir yang kita baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad atau zikir pagi petang itu luar biasa. Itu benar-benar membentengi kita dari gangguan jin. Ya. Benar-benar membentengi kita. Ini orang yang bisa melihat jin. Ya, ya tinggal kita nih percaya atau tidak. Ya. Yang jelas Rasulullah sudah menyampaikan beberapa zikir ini untuk dijadikan sebagai benteng diri, keamanan buat diri kita. Jadi walaupun banyak godaannya, Allah sudah memberikan bentengnya gitu. Ada perisainya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini
Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar melewati telinga kita, tapi masuk dalam renungan hati kita sehingga kita bisa berupaya, berusaha, berlatih untuk bangun malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita dalam melaksanakan ini, ya, mengamalkan apa yang kita dengarkan ini, sehingga Allah pasti akan mengangkat derajat kita bagi orang-orang yang mau berupaya, mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhina yuqrinatin sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdi wa bi ni'mati kafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani wajhika. Al-Fatihah sirrul Fatihah karamatul Fatihah marjan kasifun wa ni'man ya bi'ir Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'ala abwabal ilmi zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.